Ketika kita ngelamar kerja, pastinya kita nggak akan asing dengan namanya rekrutmen. Tapi sebenarnya proses rekrutmen itu kenapa sih kok dibuat panjang? Kenapa kita harus melalui dari namanya proses seleksi berkas, kemudian masih itu lanjut psikotes, kemudian harus lanjut interview dengan HR, kemudian habis itu harus lanjut lagi interview sama user. Sebenarnya apa sih yang dicari perusahaan dari proses tadi? Terus gimana sebenarnya cara perusahaan itu memilih kandidat terbaik mereka? Nah, untuk menjelaskan hal ini, kita perlu untuk mengenal 3 istilah yang menjadi poin penting dalam pembahasan ini, yakni rekrutmen, selection, dan juga placement. Ketiga hal itu tadi merupakan hal yang penting banget untuk perusahaan lakukan dalam mencari kandidat. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Yuk, mari kita simak video berikut. Kita akan membahas mengenai rekrutmen. Nah, rekrutmen adalah proses menarik orang agar berminat untuk melamar kerja. Menarik dan mempertahankan karyawan yang kompeten itu merupakan bagian penting untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Hal ini itu disebabkan karena organisasi itu hanya dapat memilih calon karyawannya dari kandidat yang melamar. Maka dari itu, sangat penting bagi organisasi untuk menarik kandidat sebanyak-banyaknya saat proses rekrutmen agar terdapat banyak pilihan. Rasio antara peminat dan yang akan dipilih saat proses rekrutmen itu juga dipertimbangkan agar kandidat yang terpilih itu memang benar-benar cocok di posisi tersebut. Misalnya, jika organisasi membuka rekrutmen untuk mengisi 5 posisi yang kosong. Nah, rekrutmen tersebut itu akan dikatakan berhasil jika rekrutmen yang dibuka bisa menarik perhatian kandidat sebanyak-banyaknya. Hal ini itu juga dijelaskan lebih rinci oleh recruiting yield pyramid. Untuk mendapatkan 5 karyawan, diperlukan setidaknya 240 kontak dengan calon karyawan. Kontak ini itu diperlukan untuk menjaring 60 karyawan yang berminat menempati posisi tersebut. Dari 60 orang yang tertarik, 40 orang diantaranya itu diperkirakan akan bersedia untuk interview. Setelah interview, 10 orang akan diterima dan organisasi akan mendapatkan 5 karyawan yang menerima tawaran tersebut. Hal ini itu perlu dilakukan sebab pada saat tahap interview biasanya hanya 2 atau 3 kandidat yang cukup tertarik dengan pekerjaan tersebut, sehingga bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut. Nah, rasio 240 banding 5 seperti di recruitment yield pyramid ini tentunya berbeda-beda tiap organisasi. Tergantung pada organisasi dan pekerjaan yang bersangkutan. Nah, organisasi dengan daya tarik tinggi itu memiliki lebih sedikit orang yang menolak tawaran mereka. Ada pula pekerjaan yang tidak terlalu menuntut, itu juga akan menghasilkan selektivitas yang lebih sedikit begitu. Namun demikian, buruknya proses perekrutan akan sangat membatasi kualitas orang yang bisa dipekerjakan. Kesan buruk terhadap perusahaan itu bisa saja terbentuk ketika proses rekrutmen dan penilaian perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Roy Hart dan Ryan, di mana mereka menemukan bahwa pelamar kerja itu memiliki pandangan negatif terhadap organisasi yang mereka anggap tidak adil dalam menerapkan prosedur seleksi. Bahkan ketika pelamar tersebut itu telah dipekerjakan. Sehingga akan lebih bijaksana bagi organisasi jika menjelaskan kepada kandidat yang tertolak mengapa mereka tidak dipekerjakan di organisasi tersebut. Nah, hal ini itu dilakukan dengan cara mengurangi perasaan negatif yang mungkin dapat merusak self-esteem mereka yang tertolak di lamaran sebelumnya.
Oke teman-teman, karena tadi kita sudah membahas tentang rekrutmen, sekarang kita masuk ke dalam selection atau seleksi. Seleksi itu sendiri merupakan proses identifikasi dari kumpulan pelamar yang direkrut. Selama jumlah lowongan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan jumlah pelamar yang masuk, sebagian pelamar akan diterima dan sebagian lagi akan ditolak. Nah, seleksi sendiri adalah proses pemisahan pelamar terpilih dari pelamar yang ditolak. Idealnya, karyawan yang terpilih diharapkan akan sukses dalam pekerjaannya dan berkontribusi secara penuh terhadap kesejahteraan sebuah organisasi. Dua faktor utama yang menentukan kualitas karyawan baru dan sejauh mana mereka dapat mempengaruhi sebuah organisasi dilihat dari validitas prediktor dan selection ratio. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan validitas prediktor. Teman-teman, bila lihat gambar di samping, menunjukkan korelasi prediktor kriteria sebesar 0,80 yang tercermin dalam bentuk oval. Sepanjang sumbu prediktor terdapat garis vertikal atau prediktor cut-off yang memisahkan pelamar yang lulus dan yang gagal. Orang-orang yang berada di atas batas diterima untuk dipekerjakan, yang di bawahnya akan ditolak. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, 3 garis horizontal, garis padat yang mewakili kriteria kinerja seluruh kelompok memotong seluruh distribusi skor menjadi 2. Garis putus-putus yang mewakili kriteria kinerja kelompok yang ditolak berada di bawah kinerja kelompok total. Terakhir, garis putus-putus yang merupakan rata-rata kinerja kriteria kelompok yang diterima berada di atas kinerja kelompok secara keseluruhan. Orang-orang yang diharapkan berkinerja terbaik dalam pekerjaannya berada di atas batas yang diperkirakan. Secara sederhananya, itulah yang dilakukan oleh prediktor yang valid dalam sebuah seleksi, yakni untuk mengidentifikasi orang-orang yang lebih mampu dari keseluruhan kelompok. Oke, faktor kedua yang menentukan nilai suatu prediktor adalah selection ratio atau SR. Selection ratio itu sendiri didefinisikan sebagai jumlah lowongan pekerjaan atau N kecil dibagi dengan jumlah pelamar kerja atau N besar. Nanti rumusnya ada di samping sini, teman-teman. Oke, ketika SR sama dengan 1 atau jumlah lowongan sama banyaknya dengan jumlah pelamar atau lebih besar daripada 1 atau jumlah lowongan lebih banyak daripada pelamar, maka penggunaan perangkat seleksi apapun tidak ada artinya. Perusahaan dapat menggunakan pelamar manapun yang masuk. Namun, seringkali terdapat banyak pelamar daripada lowongan, yakni ketika SR berada di antara 0 dan 1, dan SR pada saat itu sangat berarti untuk seleksi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang selection decision. Selama prediktor yang digunakan untuk seleksi mempunyai validitas kurang dari sempurna, kita akan selalu membuat beberapa kesalahan dalam pemilihan personel. Tapi tentu saja tujuan kita dalam seleksi adalah membuat kesalahan sesedikit mungkin. Dengan bantuan scatter plot, kita dapat mengetahui di mana kesalahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan saat seleksi. Oke, kalau teman-teman bisa lihat gambar di sebelah ini, nantinya di dalam tabel scatter plot itu kita dapat melihat bahwa terdapat 4 bagian, yakni bagian A, B, C, dan D. Ayo kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari bagian A. Bagian A ini sering disebut sebagai true positive, atau individu yang dipilih dengan tepat untuk dipekerjakan karena mereka diperkirakan akan menjadi karyawan yang sukses. Kita masuk ke bagian B, yakni true negative. True negative ini didefinisikan sebagai individu yang ditolak dengan tepat untuk bekerja karena mereka diperkirakan akan menjadi karyawan yang kurang berhasil. Sementara di bagian C itu disebut biasanya false negative, individu yang secara tidak benar ditolak untuk bekerja, tetapi mereka diperkirakan akan menjadi karyawan yang sukses. Dan yang terakhir untuk bagian D biasanya disebut false positive, individu yang diterima secara tidak benar untuk suatu pekerjaan, tetapi mereka diperkirakan akan menjadi karyawan yang kurang berhasil. Setelah proses seleksi, pertanyaan berikutnya adalah di mana harus ditempatkan. Prosedur penempatan juga dikenal sebagai placement.
dirancang untuk memaksimalkan kecocokan antara individu dan pekerjaan mereka. Placement juga dikenal sebagai penempatan. Maksud dari penempatan ini adalah penempatan individu ke dalam pekerjaan atau kelompok berdasarkan skor prediktor tunggal. Di sisi lain ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini adalah penempatan individu ke suatu pekerjaan berdasarkan 2 atau lebih faktor prediktor yang valid. Kemudian ada 2 rangkaian permasalahan yang sangat penting dalam penempatan dan klasifikasi. Yang pertama adalah karakteristik pekerjaan yang harus diselesaikan. Ketika pekerjaannya sangat berbeda, membuat keputusan tentang penempatan dan klasifikasi menjadi lebih mudah. Memutuskan antara menjadi manajer atau juru tulis adalah tugas yang lebih sulit daripada menjadi sekretaris atau juru tulis. Ini karena pekerjaan manajer dan juru tulis membutuhkan jenis keterampilan yang sangat berbeda, sedangkan pekerjaan juru tulis dan manajer membutuhkan banyak keterampilan yang serupa. Masalah yang kedua adalah berkaitan dengan nilai. Perusahaan mungkin tidak memiliki kepuasan dan produktivitas individu yang optimal, tetapi sebaliknya, mungkin ada perbedaan pendapat antara individu atau kelompok tentang prinsip-prinsip yang memengaruhi pembagian tenaga kerja. Pada dasarnya, ada 3 pendekatan yang digunakan dan masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Kemudian placement karyawan bisa bersumber dari rekrutmen internal maupun eksternal. Rekrutmen internal atau penempatan ulang bisa antara lain transfer, promosi atau demosi. Promosi maksudnya adalah kenaikan jabatan. Transfer itu setara seperti dipindahkan ke bagian tertentu seperti divisi A pindah ke divisi B. Kemudian ada demosi. Demosi adalah penurunan jabatan. Kemudian ada rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal ini bisa dari periklanan, agen tenaga kerja, dan lembaga pemerintahan. Apa sih keuntungan dan kelemahan dari rekrutmen sumber internal maupun eksternal? Yang pertama kita akan membahas tentang keuntungan rekrutmen sumber internal. Yang pertama adalah meningkatkan semangat kerja. Yang kedua, jarang terjadi kesalahan dalam penyelesaian. Nomor 3, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat, tidak terburu-buru atau gegabah dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, biaya pelatihan lebih terjangkau. Dan yang keenam, mendorong pengembangan diri pada karyawan. Sedangkan kelemahan rekrutmen sumber internal, yang pertama, mungkin tidak ada cukup karyawan yang memenuhi syarat di perusahaan. Yang kedua, secara umum, senioritas menjadi salah satu pertimbangan untuk promosi agar pegawai yang benar-benar cakap tidak diberikan kesempatan untuk mengisi lowongan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang lebih mampu secara eksternal tidak diberi kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Dan yang terakhir, untuk posisi yang membutuhkan kreativitas dan inovasi, sumber metode rekrutmen internal ini sulit menemukan karyawan yang cocok. Kemudian, apa sih keuntungan rekrutmen eksternal? Yang pertama adalah perusahaan dapat menemukan orang yang cocok untuk pekerjaan ini. Dan yang kedua, dapat membawakan ide dan teknik baru. Yang ketiga, cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerja baru. Kemudian, apa sih kelemahan rekrutmen eksternal? Kelemahan rekrutmen eksternal yang pertama, dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada. Dan yang kedua, menyebabkan kurang kompaknya antara pekerja baru dengan pekerja lama. Dan yang terakhir adalah memerlukan biaya pengiklanan pada media, pengujian, dan interview. Nah, itu dia ya ternyata cara-cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk memilih kandidat. Mungkin cukup sekian materi ya